Bab 3244. Aku akan berlatih dulu. Tetua Zeng mengalami kesulitan. Mileye merasa agak heran, mengingat kekuatan individu tersebut sangat mengerikan. Apakah Sekte Bulan Baru memiliki ahli tersembunyi? Pada saat itu, Putri Kara mendadak berbicara, apakah aku bisa mendampingi Tuan Muda Ye ke Sekte Bulan Baru? Mileye mengiyakan. Baiklah. Setelah berbicara demikian, keduanya langsung lenyap dari tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Mileye dan Putri Kara tiba di dunia bulan baru. Saat pertama kali menapaki dunia bulan baru, Mileye segera mengernyitkan kening, merasakan kehadiran suatu aura yang sangat dikenal. Saat ini, Sekte Bulan Baru merasa seperti menghadapi ancaman besar. Mereka bahkan mengaktifkan formasi pelindung sekte, yakni formasi bulan baru, yang memayungi seluruh sekte bulan baru. Selain itu, semua master sekte bulan baru yang kuat telah tiba. Mileye bertemu dengan Tetua Zeng. Wajah Tetua Zeng saat ini sangat buruk, bahkan bibirnya masih terdapat darah segar. Tidak jauh dari Tetua Zeng, ada seorang pria berdiri. Penguasa tiada batas. Jelas, dia telah dipukul oleh penguasa tiada batas. Melihat penguasa tiada batas, alis Mileye berkerut, kenapa orang aneh ini ada di sini? Melihat Mileye, penguasa tiada batas juga merengutkan alisnya, apa yang kamu lakukan di sini? Mileye tersenyum, menghancurkan Sekte Bulan Baru. Penguasa tiada batas sedikit terkejut, kemudian menunjuk ke arah ketua istana Zeng, orangmu. Mileye mengiyakan, ya. Penguasa tiada batas melihat Mileye sekilas, dia ingin menghajarku. Mileye menatap ketua istana Zeng. Ketua istana Zeng ragu sejenak, lalu berbicara, orang ini sangat sombong, jadi, seperti memberinya pelajaran. Mileye mengernyit, kamu benar-benar tahu menentukan pilihan. Sepertinya teringat sesuatu, Mileye menatap penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas, kamu baru-baru ini pergi kemana? Penguasa tiada batas berbicara, langsung. Mileye tampak bingung. Pada saat itu, seorang wanita berjubah hitam mendadak berjalan perlahan dari kejauhan. Sambil berada di samping Mileye, Putri Kara berbicara, pemimpin Sekte Bulan Baru, Aichang. Mileye melihat ke arah Aichang dan Aichang melihat beberapa orang di tengah lapangan sejenak sebelum akhirnya fokus pada Tetua Zeng. Bukankah kamu adalah ketua istana Aula Sendian? Tetua Zeng menjawab dengan tenang, saat ini bukan lagi. Sekarang, Tuan Muda Ye adalah ketua istana Aula Sendian. Aichang memalingkan wajahnya untuk melihat Mileye, alisnya sedikit berkerut, Tuan Muda Ye. Mileye dengan tenang menjawab, Sekte Bulan Baru bukannya bermaksud untuk membunuhku, bukan. Hari ini, aku datang ke sini agar kamu dapat membunuhku. Aichang berbicara dengan serius, ini adalah suatu kesalahpahaman. Mileye tersenyum, aku tidak berpikir ini adalah kesalahpahaman. Aichang mendesah pelan, kalian sekelompok orang datang untuk menyakiti seorang wanita. Ini tidak terlalu baik, bukan? Mileye tanpa bicara. Sialan. Mileye tidak lagi membuang-buang waktu, dan langsung berbicara, Tetua Zeng, bunuh dia. Tetua Zeng mengiyakan, akan tetapi pada saat yang bersamaan, penguasa tiada batas mendadak berbicara, tunggu sebentar. Mileye menatap penguasa tiada batas, dan penguasa tiada batas menatap Aichang, api dao. Aichang melihat penguasa tiada batas sejenak sebelum berbicara, aku bersedia menyerahkan api dao, tetapi kamu harus membantuku menghadapi Tuan Muda Ye ini. Penguasa tiada batas mengangkat tangannya dan memberikan tamparan. Dentuman. Dengan pandangan kagum dari semua orang, Aichang langsung terkena kekuatan yang mengerikan. Tubuhnya hancur seketika, hanya tersisa jiwa.
Tidak ada kesempatan untuk membalas. Penguasa tiada batas menatap Ai Chang yang tampak bingung. Apakah kamu pikir aku sedang bernegosiasi denganmu? Ai Chang menatap penguasa tiada batas dengan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Awalnya, dia pikir dia masih bisa melawan sedikit, tetapi kenyataan yang kejam memberinya pelajaran bahwa dia sama sekali tidak sebanding di hadapan mereka. Ai Chang dengan tegas menyatakan, "Aku menyerah." Mileye melirik Ai Chang, tidak ingin melawan sedikit, memanggil roh leluhur atau sesuatu. Ai Chang menggeleng, "Aku menyerah." Dengan itu, dia membuka telapak tangannya dan sebuah kotak hitam perlahan melayang ke hadapan penguasa tiada batas. Penguasa tiada batas membuka kotak dan melihat isinya. Pada saat berikutnya, matanya sedikit menyempit, lalu ia menyimpan kembali kotak tersebut. Kemudian, dia bersiap untuk pergi. Namun, pada saat itu, sepertinya dia teringat sesuatu. Dia berbalik untuk melihat Mileye. "Maukah kamu pergi ke ruang 0 derajat sebentar?" Mileye melihat penguasa tiada batas. "Kamu pasti punya niat buruk jika kamu menyuruhku pergi." Penguasa tiada batas berbicara dengan tenang, "Aku masih bisa membunuhmu, bukan?" Mileye berbicara dengan serius, "Penguasa tiada batas, apa sebenarnya ruang waktu 0 derajat ini?" Penguasa tiada batas berbicara, "Ini adalah ruang waktu khusus atau bisa dikatakan sebagai suatu jalur, menuju dunia ilusi yang sejati. Untuk mencapai dunia ilusi yang sejati, kamu harus melewati sini." Mileye melihat penguasa tiada batas, "Kamu akan pergi ke dunia ilusi yang sejati." Penguasa tiada batas mengiyakan. Mileye tidak mengerti, mengapa. Penguasa tiada batas bertanya balik, "Mengapa kamu makan?" Mileye terdiam. Penguasa tiada batas berbicara, "Bagiku, dunia semesta ini tidak lagi memiliki arti." Mileye berbicara dengan serius, "Penguasa tiada batas, bisakah kamu memberitahuku tentang dunia ilusi yang sejati?" Penguasa tiada batas memikirkan sesaat sebelum berbicara, "Aku tidak pernah pergi ke sana. Aku tidak terlalu yakin tentang detailnya, tetapi jika kamu mencapai dunia ilusi yang sejati, maka pewaris takdir generasi berikutnya harusnya muncul." Mileye menggeleng, Lydia juga mengatakan hal yang sama. Penguasa tiada batas melihat Mileye sejenak, lalu berbicara, "Ayo pergi ke ruang waktu 0 derajat. Jika tidak ada kejadian yang tak terduga, aku akan pergi dan kita mungkin tidak akan bertemu dalam waktu yang sangat lama." Mileye tersenyum, "Ayo pergi berjalan-jalan." Pada saat itu, Putri Kara mendadak berbicara, "Bolehkah aku ikut?" Mileye melihat Putri Kara, dan Putri Kara tersenyum, "Aku juga ingin melihat-lihat." Mileye mengiyakan, "Tentu, ayo pergi bersama." Di sisi lain, Tua Zeng segera berbicara, "Bolehkah aku ikut juga?" Mileye belum berkomentar ketika penguasa tiada batas mendadak berbicara, "Tidak bisa." Tetua Zeng terkejut, penguasa tiada batas melihatnya, "Pergi bersamamu hanya berarti mengirim diri sendiri ke mati." Tetua Zeng berbicara dengan serius, "Mengapa?" Pada saat itu, dia ragu sejenak sebelum berbicara, "Aku lebih kuat daripada Putri Kara." Penguasa tiada batas tanpa ekspresi, tidak ada gunanya. Tetua Zeng mengerutkan kening. Penguasa tiada batas melihat Putri Kara, "Dia berbeda denganmu, dia memiliki perlindungan takdir yang khusus, sedangkan kamu bahkan tidak punya. Pergi hanya berarti memberikan kepalamu." "Mengerti, Tetua Zeng." Mileye melihat Tetua Zeng, "Bantu aku mengurus Aula Sendian dengan baik." Tetua Zeng mengiyakan, "Baik." Sambil berbicara demikian, dia ragu sejenak, lalu menatap penguasa tiada batas, "Senior, apa itu sebab akibat?" Penguasa tiada batas melirik Tetua Zeng, "Yang tahu, ya tahu. Yang tidak tahu,
Tidak perlu tahu. Tetua Zeng. Mendadak, penguasa tiada batas mengibaskan jubahnya dan mendadak, sebuah retakan besar muncul di langit. Penguasa tiada batas melihat retakan itu, dengan lembut berbicara, "Ayo pergi." Setelah itu, dia langsung berubah menjadi cahaya dan menghilang ke dalam retakan itu. Mileye dan Tuan Putri Kara juga segera mengikuti. Melihat mereka pergi, pemimpin Sekte Bulan Baru menghela nafas lega. Sementara itu, Tetua Zeng di sampingnya penuh dengan keraguan. Tidak perlu tahu. Tidak lama kemudian, Mileye dan kawan-kawan tiba di tengah-tengah bintang yang gelap. Dingin. Itulah perasaan Mileye saat ini. Tuan Putri Kara melihat sekeliling, apakah ini ruang waktu 0 derajat? Penguasa tiada batas menggeleng, bukan. Setelah itu, dia berjalan ke kejauhan. Mileye dan Tuan Putri Kara mengikutinya. Di tengah jalan, Mileye mendadak bertanya, "Penguasa tiada batas, mengapa mendadak ingin pergi ke alam ilusi dan alam asli?" Penguasa tiada batas menjawab dengan tenang, "Orang-orang di sini terlalu lemah. Tidak menarik." Mileye berbicara dengan serius, "Apakah orang-orang di alam ilusi dan alam asli begitu kuat?" Penguasa tiada batas menjawab dengan tenang, "Jangan bicara tentang alam ilusi dan alam asli, jalan menuju sana pun sangat kuat." Sambil berbicara demikian, dia melirik Mileye, "Kamu bisa melihat para master puncak di bawah alam ilusi dan alam asli sebelum waktunya." Mileye berbicara dengan serius, pemilik kebenaran agung tampaknya tidak terlalu memperhatikan dunia ini karena dia berada di alam ilusi dan alam asli. Penguasa tiada batas mengiyakan. Mileye menggeleng, dunia ini sangat kacau. Penguasa tiada batas melihat Mileye dan berbicara, "Bukankah kamu yang mengurus semuanya?" Mileye tetap diam. Penguasa tiada batas tersenyum, "Sebenarnya, ini juga kesempatan bagimu. Jika kamu benar-benar bisa mengintegrasikan seluruh alam semesta, kekuatan kepercayaanmu akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Tentu saja, kamu harus berhati-hati sedikit, kekuatan kepercayaan bisa membalikkan diri." Mileye mengerutkan kening, memutar balik diri. Penguasa tiada batas mengiyakan, "Sekarang, Sekte Taoisme sedang mengalami pembalikan kekuatan kepercayaan." Mileye tidak mengerti, bagaimana bisa. Penguasa tiada batas menjelaskan, "Saat ini, semua makhluk percaya kepadamu, oleh karena itu, kekuatan kepercayaanmu akan semakin kuat. Tetapi jika suatu hari, Akademi Guanxuanmu mengalami masalah, seperti Sekte Taoisme sekarang, maka kekuatan kepercayaan itu akan mengalami masalah besar. Jika kepercayaan mereka padamu runtuh, kamu akan mengalami pembalikan kekuatan kepercayaan." Mileye tidak mengerti, apakah pemilik kebenaran agung juga mengalami pembalikan kekuatan kepercayaan. Penguasa tiada batas menggeleng, "Kamu berbeda dengannya." Dia tidak memusatkan diri pada kekuatan kepercayaan. Baginya, kekuatan kepercayaan itu opsional. Tapi kamu berbeda, kamu mengikuti jalan pedang dunia, apakah kamu mengerti? Mileye sedikit mengiyakan, "Sudah mengerti." Penguasa tiada batas melihat Tuan Putri Kara di sampingnya, "Berikan satu saran untukmu. Biarkan Kaisar kuno menyatu dengan Akademi Guanxuan, jika tidak, masa depan Kaisar kuno bisa berada dalam bahaya besar, sama seperti Sekte Bulan Baru ini." Tuan Putri Kara hanya diam. Penguasa tiada batas melanjutkan, "Anak ini mungkin tidak terlalu memperhatikan etika bela diri, tetapi pandangannya masih lurus dan hatinya tidak terlalu kejam. Banyak waktu dia bersedia berbicara secara rasional dengan orang. Tetapi jika suatu saat dia tidak lagi berada di Akademi Guanxuan, pada saat itu, orang-orang di bawah Akademi Guanxuan mungkin tidak akan sebaik ini." Tuan Putri Kara sedikit mengiyakan, "Akan kusimpan dalam pikiran."
Penguasa tiada batas mengiyakan sekali lagi tanpa berbicara banyak. Mendadak, Mileye bertanya, "Penguasa tiada batas, bagaimana dengan Robin dan Senming?" Penguasa tiada batas berbicara, "Mengapa kamu tanya itu?" Mileye tersenyum, "Hanya rasa ingin tahu saja." Penguasa tiada batas tetap tenang, "Mereka saat ini baik-baik saja." Mileye mengiyakan sedikit, "Jika mereka tidak bisa pergi ke alam ilusi dan alam asli, aku bisa mengundang mereka ke Akademi Guanxuanku." Penguasa tiada batas melihat Mileye dan tidak berbicara apa-apa. Pada saat itu, Tuan Putri Kara mendadak berbalik melihat ke arah kanan jauh. Di sana, seorang pria paruh baya berjalan dengan langkah mantap, tubuhnya tanpa busana, rambut panjang terurai dan tangannya memegang pedang panjang tanpa sarung. Dia melangkah perlahan ke kejauhan. Mileye melihat pria paruh baya itu dan segera ekspresinya menjadi sangat serius. Sangat kuat. Orang ini memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Di hadapan Lydia dan yang lainnya, Mileye tidak merasakan bahaya, tetapi pria paruh baya di depannya membuatnya merasa sangat berbahaya. Pria paruh baya mendadak berbicara dengan tenang, "Orang yang ditakdirkan. Atau mungkin dua." Setelah berbicara demikian, ia mengalihkan pandangannya dan melanjutkan langkahnya ke kejauhan. Mileye menatap penguasa tiada batas dan penguasa tiada batas berbicara dengan tenang, "Orang dari alam tiada telah melanggar aturan yang ditetapkan oleh pemilik kebenaran agung." Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Seorang yang benar-benar dari alam tiada." Mileye mengerutkan kening, seperti Lydia dan yang lainnya. Penguasa tiada batas menatap Mileye, "Apakah menurutmu mereka dari alam tiada?" Mileye mengiyakan. Penguasa tiada batas menggeleng, "Itu sudah terjadi sangat lama." Mileye tetap diam. Penguasa tiada batas menatap pria paruh baya di kejauhan. "Saat ini, apa ruang waktu yang paling sulit kamu hadapi?" Mileye menjawab, "Ruang waktu usia." Penguasa tiada batas berbicara, "Orang ini seharusnya mampu membelah seluruh ruang waktu usia hanya dengan satu pukulan." Ekspresi Mileye membeku. Pada saat itu, pria paruh baya mendadak masuk ke dalam gerbang ruang waktu yang besar di kejauhan. Saat berikutnya, sebuah kepala berlumuran darah perlahan berguling keluar. Kepala pria paruh baya itu sendiri. Mileye dan Tuan Putri Kara membeku dalam ketakutan. Penguasa tiada batas berbicara dengan tenang, "Ayo pergi." Mileye ragu sejenak, lalu berbicara, "Bagaimana jika kita datang lain kali? Aku ingin melatih levelku." Bersambung.